Bismillah, episode yang kedua tentang pro dan kontra poligami. Hendaklah para pendukung poligami memahami sepenuhnya tentang poligami yang dijalankan oleh Rasulullah SAW. Nabi menikah pertama kali dengan Khadijah binti Khuwailid bin Asad ketika beliau berumur 25 tahun. Pada waktu itu Khadijah adalah seorang janda yang telah berumur 40 tahun. Selama 25 tahun mereka hidup bersama, yaitu 15 tahun sebelum diangkat menjadi nabi dan 10 tahun setelah diangkat menjadi nabi. Kemudian Khadijah meninggal dunia 3 tahun sebelum hijrah. Setelah kepergian Khadijah radhiyallahu anha sekitar 3 tahun, Rasulullah SAW tidak menikah lagi. Kemudian Rasulullah SAW menikahi Saudah bin Sam'ah yang ditinggal mati suaminya, yaitu Sakhran ibnu Amr, jadi seorang janda. Sakhran dan Saudah adalah sahabat Rasul yang ikut hijrah ke Madinah. Beliau kasihan karena Saudah hidup sebatang kara dan dikucilkan keluarganya yang kafir. Akibat ia masuk Islam, beberapa bulan kemudian Rasulullah SAW menikahi Aisyah binti Abu Bakar yang merupakan satu-satunya istri Rasul yang bukan seorang janda. Pada waktu inilah Rasulullah SAW baru memadu istrinya setelah berumur 53 tahun, artinya beliau berpoligami setelah berusia tua. Itu pun juga karena atas perintah Allah Ta'ala untuk menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Adapun masa singkat yang tidak lebih dari 10 tahun, maka beliau berpoligami adalah masa pergolakan, perjuangan, dan peperangan. Hal ini membuktikan beliau berpoligami bukan karena dorongan syahwat, tetapi untuk pelaksanaan syariat dan politik untuk kemanusiaan. Dan Islam pada masa itu masih dalam perkembangan. Istri keempat Rasulullah SAW yaitu Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia adalah seorang janda dari Khonis yang wafat karena luka-luka yang dideritanya pada waktu perang Badar. Rasulullah SAW menikahinya karena rasa tanggung jawab dan kecintaan beliau kepada Umar radhiyallahu anhu, dan untuk melindungi serta menghiburnya dari kehilangan suami yang telah syahid di medan perang. Istri Rasulullah SAW berikutnya adalah Zainab binti Khuzaimah. Zainab adalah seorang janda yang memelihara anak-anak yatim dan orang-orang lemah sehingga rumahnya sebagai tempat penampungan mereka. Oleh sebab itu, dia diberi gelar ibu para fakir miskin. Lalu Rasulullah SAW menikahinya sebagai balas jasa atas amalan kebaikannya. Kurang lebih 8 bulan setelah perkawinannya, Zainab jatuh sakit dan meninggal dunia 4 bulan setelah Zainab wafat. Nabi SAW menikahi Ummu Salamah yang berusia 29 tahun. Ia adalah janda Abu Salamah, sepupu Nabi SAW. Amrah binti Abdurrahman berkata, Rasulullah SAW ditanya, Rasulullah, mengapa engkau tidak menikahi perempuan dari kaum Ansar? Dan beberapa di antara mereka itu cantik-cantik dan muda. Rasulullah SAW menjawab, mereka perempuan-perempuan yang mempunyai kecemburuan yang besar yang tidak akan bersabar dengan madunya. Aku mempunyai beberapa istri, dan aku tidak suka menyakiti kaum perempuan yang berkenaan dengan hal itu. Kesiapan mental setiap perempuan itu berbeda-beda. Karena itu, suami yang bijak yang ingin meneladani Nabi tidak akan memaksakan kehendaknya untuk berpoligami jika istrinya tidak siap dan sabar untuk dimadu, serta sangat pencemburu. Sebab Nabi pun tidak suka menyakiti perasaan perempuan dalam hal ini. Memaksakan poligami terhadap istri yang tidak sanggup dimadu hanya akan menimbulkan gejolak yang tidak perlu dalam kehidupan rumah tangga. Ini tentunya menyalahi tujuan perkawinan sebagaimana yang diajarkan Allah Ta'ala, yaitu untuk menciptakan ketentraman atau sakinah dalam hati suami istri. Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Selain alasan tersebut, tentang poligami hendaknya dilihat pula asbabun nuzulnya ayat 3 surah An-Nisa, bahwa konteks turunnya ayat ini adalah ketika telah selesai perang Uhud, yaitu perang yang merenggut nyawa syahid sahabat sebanyak 70 dari 700 orang laki-laki. Akibatnya banyak perempuan muslimah menjadi janda dan anak yatim yang harus dipelihara. Maka menurut konteks sosial ketika itu, jalan terbaik untuk memelihara dan menjaga para janda dan anak-anak yatim adalah menikahi mereka dengan syarat harus adil. Dengan demikian, pemahaman terhadap ayat tersebut adalah menikahi para janda dan anak-anak yatim dalam konteks ini sebagai wujud pertolongan, bukan untuk kepuasan seks. Sehingga memperlakukan ayat tersebut harus dilihat dari konteks tertentu.
Hikmah pernikahan poligami yang dilakukan Nabi SAW adalah ditujukan untuk syiar Islam. Sebab jika tujuannya untuk pemuasan nafsu, tentu Nabi akan memilih perempuan-perempuan yang cantik-cantik dan yang masih gadis. Sejarah membuktikan bahwa yang dinikahi Nabi semuanya adalah janda kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Terkait dengan Quran Nisa ayat 129, yang terpenting harus ada upaya maksimal untuk berbuat adil. Mengenai haramnya berpoligami jika suami tidak mampu berbuat adil kepada istri-istrinya, pertanyaannya, apakah suami-suami yang zaman sekarang ini merasa yakin telah mampu berbuat adil? Lalu ada beberapa ustaz mengatakan bahwa seorang istri mendapatkan pahala besar dan surga jika mengizinkan suaminya berpoligami. Ini sudah tentu batil dan tidak ada satupun riwayat hadisnya. Jika benar perkataannya itu, berarti wanita itu lebih baik dan mulia dari Fatimah radhiyallahu anha. Sedangkan Fatimah radhiyallahu anha saja merasa sakit hati jika dimadu. Wanita-wanita zaman sekarang hebat, lebih baik dan mulia, bahkan lebih tinggi kedudukannya dari Fatimah radhiyallahu anha. Dari beberapa hadis, Aisyah, Hafsah radhiyallahu anhuma dan istri-istri Nabi yang lain saja masih saling cemburu. Bahkan mereka biasa saling menghasut Rasulullah SAW tentang istri lainnya. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha mempunyai 5 kisah yang pernah cemburu kepada istri lainnya, khususnya Khadijah radhiyallahu anha, padahal beliau sudah meninggal. Gimana jika masih hidup? Jadi alangkah munafiknya seorang wanita yang mengizinkan suaminya berpoligami dengan ikhlas dan senang hati, seperti di video ini, sambil berjalan-jalan dan bernyanyi bersama dan dengan bangganya memamerkan istri-istri mudanya bahwa poligami itu indah. Apakah mereka yakin di antara mereka tidak ada rasa cemburu sebagaimana istri-istri Nabi? Apakah mereka lebih mulia dan lebih tinggi derajatnya dibandingkan istri-istri Nabi yang pun mempunyai rasa cemburu? Apakah mereka bisa bersabar juga dan bertahan jika datang masalah sulitnya ekonomi dan datangnya berbagai masalah yang lain yang bertubi-tubi? Sungguh banyak kisah orang-orang yang melakukan poligami di akhir zaman ini. Awalnya indah tapi berakhir tragis. Anak-anak berantakan tanpa perhatian bapaknya yang cuma sibuk urus istri-istri mudanya. Sang suami yang awalnya menjaga sholat 5 waktu, tapi banyaknya tuntutan para istri-istri mudanya mau ini dan itu, akhirnya rela sholatnya dijamak dan bekerja keras untuk memenuhi semua kebutuhan dan keinginan para istrinya. Belum lagi biaya-biaya rumah tangga dan sekolah anak-anaknya, kecuali memang suaminya yakin bahwa kekayaannya bisa sampai 10 turunan. Apakah mereka yakin kekayaannya bisa bertahan terus tanpa masalah agar para istri-istrinya tetap setia dan senang selalu menampingi dirinya? Dan apakah kesetiaan dan kesenangan istrinya ini masih bisa terjamin jika segala usahanya mulai macet dan tidak jalan lancar lagi seperti biasanya? Dan biasanya watak-watak buruk dan kesetiaannya pun mulai nampak pada wanita baru ketika muncul jika keinginannya sudah mulai tidak terpenuhi. Akhirnya ditinggalkanlah satu persatu dan anak-anak menjadi berantakan. Para istri-istrinya mulai mencari lagi yang lain yang lebih mampu dari suaminya. Mereka tidak peduli mau diperistrikan yang keberapapun, yang penting keinginannya terpenuhi. Itu sudah banyak terjadi di masyarakat dan bahkan banyak terjadi juga di kalangan keluargaku sendiri. Para istri materi ini tidak mempedulikan lagi tujuan hukum pernikahan atau terciptanya keluarga sakinah warahmah. Menurut mereka yang penting keinginannya terpenuhi, maka itulah sakinahnya. Dan seorang pencinta poligami tentunya tidak peduli akan kesetiaan para istri-istrinya. Jadi jika terjadi keretakan dan gejolak dalam rumah tangganya akibat ekonomi sudah mulai sulit dan macet, maka suaminya hanya bisa menggigit jarinya melihat kepergian istrinya satu persatu. Mustahil mereka akan setia dan bersabar dalam kemiskinan, karena awal pernikahannya tujuannya adalah perbaikan ekonomi. Satu istri saja sudah cukup merepotkan, jika keinginannya banyak, apalagi lebih dari satu. Itu jika suaminya itu betul-betul mau menegakkan keadilan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Aku suka pada laki-laki yang mencukupkan pada satu istri saja." Syekh Muhammad Shaleh Al-Munajjid berkata, Quran Surah An-Nisa ayat 3 itu adalah bermakna dibolehkan, bukan anjuran harus berpoligami. Persyaratan yang sangat ketat dalam Islam bagi yang ingin berpoligami.
Jangan karena menuruti syahwat lalu merasa yakin mampu berbuat adil. Bersambung episode ketiga.